The Bella Twins siap tanding di WrestleMania. Update keseruan The Rock main film. WWE larang keras Logan Paul tanding tinju. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Bella Twins siap tanding di WrestleMania. Brie Bella emang udah balik ke WWE pas Women's Royal Rumble bulan Januari kemarin. Tapi kayaknya The Bella Twins belum terlalu sering muncul di TV setelah itu. Padahal banyak yang berharap mereka berdua reuni terus ngejar sabuk Women's Tag Team. Tapi gara-gara mereka absen, gelar itu malah pindah tangan. Dan sekarang memegang sabuknya adalah Les Legend sama Nia Jax. Meskipun gitu, mantan juara ini baru-baru ini ngebocorin kalau mereka bakal hadir di WrestleMania 42 tahun ini. Resmi di WrestleMania ya, aku mau bilang kalau WrestleMania tahun lalu di Las Vegas itu gila banget, keren parah. Makanya kita harus lakuin lagi. Tapi sekarang The Bellas bakal ikut di dalamnya. WrestleMania kan masih dalam beberapa minggu lagi nih, jadi ada peluang mereka berdua bisa masuk ke sebuah match kalau mereka balik dalam waktu dekat. 2 pertandingan gelar paling gede buat WrestleMania udah diumumin, yang artinya The Bellas kemungkinan besar bakal masuk ke persaingan Women's Tag Team Championship. Kayaknya sih bakal ada pertandingan banyak orang buat gelar itu, soalnya Alexa Bliss sama Charlotte Flair baru aja jadi penantang nomor 1. Sementara Bayley sama Lyra Valkyria juga lagi getol-getolnya minta jatah. WWE mungkin bakal mutusin buat bikin pertandingan banyak tim, jadi si kembar ini bisa pelan-pelan balik tanding lagi setelah absen beberapa minggu. Mereka ngaku kalau kemarin sempat istirahat dari ring gara-gara sakit, itu yang ngejelasin kenapa mereka hilang setelah Royal Rumble. Tapi itu juga berarti mereka udah bisa dapat lampu hijau buat balik dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah The Bella Twins perlu menangkan gelar tag team di WrestleMania? Komen di bawah. Update keseruan The Rock main film. Dwayne The Rock Johnson sama sohibnya Kevin Hart kayaknya lagi asik banget nih pas syuting film Jumanji terbaru. Di postingan Instagram baru-baru ini, Kevin mergokin The Rock lagi makan di sela-sela syuting. Terus dia ngeledek Rock pakai gaya sarkastik gitu. Aku harus habisin semua makanan sialan ini. Kalau nggak makan, aku bakalan pusing. Aku bisa sakit parah kalau nggak makan, kata Hart, terus ditutup sama celetukan dasar cemen. Gak mau kalah, di postingannya sendiri, mantan juara WWE itu malah ngecengin tinggi badannya Hart pas mereka lagi di mobil bareng pemeran lainnya. Pas Hart ngeluh gak ada ruang buat kakinya, The Rock langsung ngegas. Bodoh amat sama ruang kakinya. Pas aktor Jack Black yang duduk di depan Hart ikut nimbrung dan bilang, dia butuh ruang kaki loh. The Rock langsung nyamber, emang siapa yang peduli? Kaki dia aja panjangnya cuma 1 meter doang. The Rock sama Kevin Hart ini emang udah sering banget main film bareng, mulai dari Central Intelligence tahun 2016. Mereka emang punya hubungan yang kocak banget, baik di depan layar maupun pas interview. Kerjaannya gantian roasting satu sama lain. Kalau menurut IMDb, kita bisa lihat aksi mereka lagi di layar lebar bulan Desember ini, pas film Jumanji terbaru rilis di bioskop tepat sebelum Natal. Menurut kalian, apakah The Rock bisa kembali di WrestleMania? Komen di bawah. WWE larang keras Logan Paul tanding tinju. Logan Paul baru aja dapat telepon langsung dari manajemen WWE pas lagi live stream. Dia disuruh stop niatnya buat tanding tinju lawan pemain-pemain elit NFL. Telepon ini muncul gara-gara tantangan $1 juta yang viral dari Logan buat semua pemain football aktif yang berani naik ring bareng dia. Beberapa bintang NFL kayak Dion Dawkins, Le'Veon Bell, sampai Braden Fehoko sebenarnya udah sempat nanggepin tantangan itu sebelum akhirnya dihentiin WWE. Pas lagi stream, perwakilan WWE bilang kalau alasan utamanya adalah karena WrestleMania 42 udah deket banget. Pertama, kita nggak mau kamu cedera, kata orang WWE itu di telepon. Itu risiko yang nggak perlu. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba kamu kepleset atau jatuh, kita nggak mau ambil resiko. Kita lebih suka kamu nggak usah main tinju dulu. Walaupun Logan Paul ngeyel kalau nggak ada resiko dan bilang orang-orang NFL itu nggak bisa tinju, pihak eksekutif WWE tetap kekeh nggak bakal ngasih izin buat kegiatan luar yang nggak ada hubungannya sama brand gulat mereka.
Larangan ini keluar gara-gara WWE lagi pusing banyak bintang andalannya yang cedera pas mau deket WrestleMania 42. Braun Breaker lagi absen gara-gara operasi hernia, sementara Bronson Reed kena cedera otot bicep akhir Februari kemarin. Akhirnya Logan nurut sama perintah kantor. Di akhir telepon dia bilang, ya pada akhirnya aku ini superstar WWE dan loyalitasku buat WWE. Kalau aku nggak dapat restu buat ngelakuin kegiatan luar kayak tinju, ya mau gimana pun aku pengen banget, aku harus hargai pekerjaanku dan komitmenku sama profesi ini. Menurut kalian, apakah WWE perlu kasih izin Logan Paul aja bertinju lawan atlet NFL? Komen di bawah. Gunther tolak mentah-mentah ide stereotip dari WWE. Dulu WWE tuh hobi banget fokus ke perbedaan negara kalau lagi ada perseteruan gede. Biasanya dijadiin alur Amerika versus orang asing. Gunther yang asalnya dari Austria sebenarnya kandidat paling pas buat dijadiin karakter kayak gitu. Tapi mantan World Heavyweight Champion ini nolak mentah-mentah. Enggak, aku bukan ancaman dari luar negeri. Aku selalu ngerasa agak keganggu kalau orang bilang, oh dia cuma orang asing yang jahat. Aku berusaha ngehindarin apapun yang ada hubungannya sama bendera atau semacamnya. Jelas Gunther pas lagi diwawancara Cody Rhodes di acara What Do You Wanna Talk About. Maksudku, dulu mereka sempat nempelin bendera di celana gulatku pas awal-awal. Pokoknya mereka pengen banget ada bendera di atributku. Begitu ada kesempatan, langsung aku copot. Menurut Gunther, pakai bendera atau fokus ke kebangsaan tuh udah nggak ngaruh lagi buat sebuah karakter sekarang. Lagian, dunia gulat udah makin maju. Kadang emang masih ada yang nganggep gitu, tapi di sisi lain, itu tuh stereotip banget. Aku rasa hal kayak gitu lebih cocok di tahun 80-an, lanjut Gunther. Dia juga bilang kalau Amerika sekarang udah jauh lebih beragam, bahkan dia sering nemu tempat di USA yang malah jarang ketemu orang Amerika asli. Menurut kalian, apakah Gunther harus bawa bendera negaranya atau tidak perlu? Komen di bawah. Bayley akan rebut gelar Intercontinental AJ Lee. Bayley sama Lyra Valkyria sebenarnya udah ngejar sabuk Women's Tag Team selama berbulan-bulan. Tapi kayaknya Bayley mutusin buat nyari tantangan gelar lain sendirian. Menjelang Raw, mantan juara wanita ini ngonfirmasi kalau dia bakal wujudin mimpinya besok pas dia akhirnya bisa tanding lawan AJ Lee. Si juara Women's Intercontinental yang baru ini udah jelasin kalau dia bakal ngadain Open Challenge dan mau jadi juara yang rajin tanding. Dan sekarang kayaknya pertahanan gelar pertamanya udah fix. Bayley sama AJ Lee emang udah temenan dekat lebih dari 10 tahun. Malah AJ Lee dulu pakai baju Bayley pas pertandingan terakhirnya di WWE. Walaupun mereka cuma pernah tanding sekali di TV, ternyata mereka berdua udah pengen banget tanding ulang selama 10 tahun terakhir, dan akhirnya itu bakal kejadian besok di Raw. Setelah ngalahin Becky Lynch di Elimination Chamber buat jadi juara Intercontinental, AJ Lee ngumumin di Raw kalau pas dia naik ring lagi, gelar itu bakal dipertaruhin. Banyak pegulat cewek lain termasuk Raquel Rodriguez yang juga ngincer sabuk Intercontinental ini sebelum WrestleMania, jadi kayaknya si Hager ini harus nyikut beberapa orang dulu. Tapi yang jelas bakal ada pertandingan perebutan gelar di Raw besok karena AJ Lee udah janji. Tinggal penantangnya aja yang masih belum 100% pasti. Bayley emang udah maju duluan, tapi ya kayak yang udah-udah, kadang pegulat heel bisa cari cara buat nyelonong ke ring duluan. Yang bisa aja bikin Bayley harus nunggu sampai minggu depan buat pertandingan impiannya. Menurut kalian, apakah Bayley bisa kalahkan AJ Lee dan jadi champion yang baru? Komen di bawah. Danhausen resmi akan muncul di game WWE 2K26. 2K Games baru aja ngumumin DLC baru buat WWE 2K26 yang namanya Ringside Pass. Nah, bintang baru WWE, Danhausen, dikonfirmasi bakal jadi karakter baru di DLC ini. Pihak 2K bilang kalau Danhausen bakal masuk di Ringside Pass Season 5 yang rencananya rilis akhir September nanti. Jadi, buat kalian yang pengen mainin karakter dia, harus agak sabar dikit ya. Sekarang, WWE 2K26 sendiri udah bisa dimainin lewat Early Access, tapi buat peluncuran resminya baru tanggal 14 Maret nanti di PS5, Xbox Series X dan S, PC, dan Nintendo Switch 2. Ngerespon pengumuman ini, Danhausen lewat akun X-nya bilang, rating kekuatannya Danhausen harusnya 106 nih.
Danhausen emang lagi naik daun banget sejak debutnya di Elimination Chamber 2026 kemarin. 2 hari setelah itu di Raw, dia langsung ngutuk Dominic Mysterio, yang akhirnya bikin Dom kehilangan sabuk interkontinentalnya ke tangan Penta. Kemarin dia juga muncul di SmackDown nyoba ngasih daftar permintaan ke GM Nick Aldis. Malah sama Nick Aldis, Danhausen diperkenalkan ke The Miz biar Miz bisa jadi mentor buat si superstar baru ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Danhausen dimasukkan ke WWE 2K26? Komen di bawah. Keluh kesah Big E terhadap storyline New Day bubar. Big E baru aja cerita nih soal momen dia didepak dari The New Day. Dia bilang kalau dia nggak mau ngebohongin fans lewat jalan cerita yang mereka tampilin saat itu. Mantan bintang New Day ini ditanya soal apa sih yang ada di pikiran dia pas bikin angle itu, padahal dia tahu nggak bakal ada kelanjutannya. Big E ngaku kalau dia paham banget kenapa banyak fans yang ngekritik segmen itu. Dia ngerasa emang nggak ada gunanya ngerembet-ngerembet alur cerita pas dia sendiri udah tahu kalau nggak bakal bisa balik lagi ke ring. Ya, aku rasa itu kritik yang benar-benar nyata. Yang namanya kreatif kan emang harus saling memberi dan menerima, dan aku cuma salah satu bagian di situ. Masih banyak orang lain yang terlibat. Tim kreatif sempat ngobrol sama aku soal ide besarnya. Awalnya aku mikir, ya minimal aku bisa, bukan ngasih tongkat estafet sih, tapi kalau Kofi sama Woods mau kerja bareng tim lain, aku bisa ngasih restu atau semacamnya. Aku bahkan punya ide buat ngelakuin sesuatu pas Royal Rumble buat ngebantu Kofi sama Woods. Aku setuju sama kalian, kalau kita terus-terusan bangun cerita atau nyari musuh buat orang yang emang gak bakal balik lagi, itu gak masuk akal. Cuma bikin fans bingung dan berharap yang enggak, katanya. Dia juga nambahin kalau di tim kreatif itu banyak kepalanya, jadi mereka harus nyari keputusan yang paling masuk akal buat semuanya. Mantan WWE Champion ini ngaku sempat kepikiran buat bikin cerita balas dendam ke teman-teman lamanya, tapi akhirnya rencana itu dibatalin. Big E sendiri udah sempat ngasih kode pensiun tahun lalu gara-gara cedera lehernya yang parah. Dan baru-baru ini dia beneran ngekonfirmasi hal itu lewat postingan di sosmed. Menurut kalian, apakah seharusnya Big E nggak usah didepak dari The New Day? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold.